Kalau dia sudah tebang pohon, hutan kami yang tadi tipis, di mana lagi kami punya mata pencarian? Hari ini kami berdiri di sini, kami yang masyarakat lokal ini ketika bahwa ada babi di hutan sana, ada rusa di hutan sana. Itulah mata pencarian kami, menunjang kehidupan kami. Seketika kami jual, kami berikan kepada pihak kontraktor atau pengusaha. Dibilang pengusaha sudah. Hayati Hari Bumi ini, mari kami selaku pemuda-pemudi Sorong Selatan, Tehi, Imeko, Baibrat, kami semua yang mendiami daratan besar ini, Sorong Selatan ini, kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dengan tidak membuang sampah sembarangan, dengan tidak menebang pohon dengan sembarangan, dengan tidak menjual tanah dengan sembarangan. Bukan atau membacakan deklarasi dari pemuda peduli lingkungan Kabupaten Sorong Selatan pada sore hari ini dalam rangka Hari Bumi Internasional yang ke-51 tahun pada hari ini 22 April 2021. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada persoalan untuk kita yang tinggal di sekitarnya. Hutan di Sorong Selatan sangat diperlukan untuk dijaga. Ya, kalau memang itu ada Hari ini menjadi titik sejarah bagi kami masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan, pemuda-pemudi, bicara baik semua elemen, dengan Bapak Ibu masyarakat, bahkan perwakilan, kita harus berperhatikan tidak semua kebijakan dari berbagai suku wilayah yang mendiami daratan ada pendekatan dengan Kabupaten Sorong Selatan ini mengajak untuk kita semua berguna. ada rasa kesulitan bersama. Tempat tinggal kita, negeri 1001 sungai ini yang kita cintai bersama. Tidak ada tujuan lain. Bagaimana pentingnya Bapak untuk kita semua yang ada di Sorong Selatan, Bari, jaga apa? dan seterusnya. Kita mengajak kita orang semua jaga kita orang punya hutan dan lingkungan. pertama menolak segala bentuk proyek-proyek atau investasi dalam bentuk besar, terutama untuk mengganggu lahan-lahan agrobisnis, pertanian dan masyarakat lokal. Sampai yang kedua, jaga lingkungan, air, sungai, lingkungan sekitar kita, lalu dibangun dari diri kita sendiri. Harus kita yang bicara, kita memulai, baru orang lain. Sepanggal sepatah dua kata terkait dengan konsumsi hajatan atau baik sebagai warga masyarakat dan juga sebagai ketua SPPP Sorong Selatan, saya sangat memberikan dukungan kepada adik-adik kita, seluruh OKP yang ada di Sorong Selatan dalam rangka melaksanakan Hari Bumi, Hari Bumi Internasional, di mana kita Sorong Selatan memiliki potensi-potensi yang sebenarnya bisa kita kembangkan. Pertama, kita memiliki sumber daya air, banyaknya sungai yang dikenal dengan Kabupaten 1001 sungai. Nah, ini tentunya harus kita jaga secara bersama-sama. Ya, bukan hanya kepada OKP, tetapi tugas pemerintah adalah melakukan perlindungan, melakukan edukasi kepada masyarakat yang ada di sini, termasuk anak-anak sekolah mulai tingkat PAUD sampai dengan perguruan tinggi, dan juga keterlibatan masyarakat. Kemudian yang saya harapkan kepada masyarakat adat untuk tidak menjual tanah sembarangan di sepanjang pinggiran sungai, yang akhirnya bisa berdampak kepada pencemaran lingkungan itu sendiri. Nah, untuk itu perlu ada keterlibatan seluruh elemen masyarakat, baik itu masyarakat adat, pemerintah, termasuk anak-anak sekolah, termasuk juga di dalamnya adalah semua organisasi kepemudaan yang ada di Sorong Selatan. Saya berharap untuk mari kita menjaga sungai kita, menjaga lingkungan kita, agar sungai dan lingkungan yang ada di sini bisa mendatangkan PAD buat masyarakat yang ada di Sorong Selatan. Demikian. Supaya kita tetap menjaga bahwa Sorong Selatan adalah tetap rakyat kita di hari ini, itu berarti hutan harus saya berikan kesempatan, mungkin ada perwakilan
Saya dari Tokoh Pemuda warga Kampung Ani sekaligus mewakili masyarakat dan Tokoh Pemuda. Kami selaku tokoh yang berada di Kampung Ani, kami sangat peduli terhadap lingkungan Sulawesi Selatan, terutama kami di Kampung Ani bagian pengenan atau sungai atau kali. Kami harus bagi masyarakat menjaga kebersihan atau sampah-sampah yang tertimbun di pinggiran sungai. Kami sebagai peduli kami harus angkat dan membersihkan. Apa yang dijaga? Jadi harapan saya bagaimana kita pemuda agar tetap selalu menjaga lingkungan kita, menjaga sungai kita, menjaga hutan kita, agar bagaimana tempat ini selalu diberkahi oleh Tuhan, karena mana salah satu tempat yang ada di dunia yang bilang surga dunia itu adalah terletak di tanah Papua. Ini hanya yang tertinggal. Dia tanggung berat. warga dunia pun lebih sadar diri akan lingkungan sekitar. Suara hati Harapan ujung rimba. kami itu semua sama. Nah, apa yang patut kita jaga bersama? Bumi sudah terlalu banyak memberikan, Sebilir angin berhembusnya. terlalu banyak baik kepada kami. Sekarang giliran kami berbuat baik pada bumi. Sudah Kicauan simpel burung aja. bernyanyi merdu. Nah, ya saya harap juga pemerintah Kabupaten Sorong Selatan jika ingin berinvestasi menerima Bersiul investasi riang harus dipikir dulu dalam arti dampak positif dan negatif kepada masyarakat dan bumi harus dipikirkan. Itu saya. Ya, baik. Ada harapan kami semoga lingkungan yang telah dirusak daripada kita sendiri kita dapat rehabilitasi. Kalau rehabilitasi berarti hutan kita bisa menanam kembali, kemudian dengan sungai kita sudah rusak kita bisa perbaikan. Di laut mungkin dengan penanaman mangrove, setelah kita rusak kita sudah membuat sampah di laut. Ya, mungkin seperti itu. Siap. Ya, silakan. Saya selaku warga Membuat kerusakan hutan atau alam ini adalah saya kita masyarakat Selatan, mari kita sama-sama menjaga bumi kita, hutan kita dan anak kita di tahun-tahun yang akan datang. Yang hutan Demina Buan itu bukan tanah kosong. Berarti hutan Kalau jaga hutan, apa yang perlu dijaga? kok aman. Ya, tidak usah tebang-tebang sembarang orang gitu. Tinggal Jaga hutan di Sorter. Semua yang sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Tom nanti akan lanjut, tapi Tom dengar dulu yang suara dari Kasda. Di mana Kasda? Itu saya. Iya, langsung. Sekali lagi, lama lagi kita akan masuk ke penyampaian panggung rakyat. Oleh sebab itu, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Demina Buan. Oke. Ya kan? Iya. Oke. Harus dipelihara, dijaga. Sini juga telah hadir. Kami dari Gabungan Anak Sayolo pada Harapan kami supaya masyarakat Sorong Selatan selalu menjaga dan merawat lingkungan hutan Kabupaten Sorong Selatan. Sorong Selatan. Ada masyarakat adat. Ulangi, ada masyarakat adat. Ya, itu yang benar. Saya baru
Hari Bumi Internasional Masyarakat Adat Sorong Selatan telah muncul di hari ini. Pemerintah daerah Sorong Selatan menyembunyikan kita masyarakat adat sampai detik ini. Untuk itu, saya mewakili masyarakat adat Distrik Kais Darat dan semua warga masyarakat adat Sorong Selatan. Saya memohon dan meminta kepada pemerintah daerah, yaitu Bupati sebagai kepala daerah dan DPR sebagai pemegang keputusan di daerah ini, sehingga memberikan atau mengeluarkan perda tanah adat kami, sehingga hasil hutan kami tidak boleh lagi dirusakkan oleh siapapun dia. Kamu sepakat? Kita hari ini mendorong pemerintah daerah, meminta kepada pemerintah daerah agar segera mengeluarkan peraturan daerah khususnya tanah adat di wilayah Sorong Selatan, supaya terjadinya kota 1001 sungai yang kita cita-cita bersama. Teman-teman aktivis bersama tua-tua adat dan semua tokoh-tokoh adat dan pemilik tanah adat yang ada di daerah ini, jangan Temnabuan dan Konda sama dengan kami di Kais. Kami di Kais Darat, hutan kami sudah hancur dan tidak ada perhatian pemerintah, terutama lingkungan hidup. Hanya hari ini mengeluarkan izin begitu-begitu saja, tapi tidak memperhatikan kami masyarakat adat. Jadi mulai di hari ini, saya selaku tokoh masyarakat adat di wilayah Kais Darat, kami meminta dengan tegas pemerintah daerah segera mengeluarkan peraturan daerah untuk melindungi hutan tanah adat, sebab hutan tanah adat adalah titipan leluhur kepada kami anak cucu beberapa tahun ke depan. Demikian waktu sambutan saya, dan waktu saya kembalikan kepada TNI. Selaku tokoh adat. Sebelumnya saya selamat sore untuk seluruh warga masyarakat Sorong Selatan yang tercinta. Yang terhormat anak-anak GMKI dan Gemni Gamki, Imhas, Ansar dan OKP dan seluruh momen yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita terkait dengan bumi yang ada di, lebih khusus kita yang ada di Papua, Kabupaten Sorong Selatan. Tema kita pulihkan bumi kita. Ya, kita lihat bumi kita sudah hancur. Yang masih ada sisa, mari kita sama-sama jaga. Masih ada sisa, kita jaga. Kita sepakat, kita jaga yang sisa ini. Ya, namun sudah hancur apa yang tadi disampaikan oleh anak-anak. Walaupun 1, 2 pohon, 3 pohon yang kita gunakan untuk kepentingan anak-anak sekolah boleh, tapi jangan merusak, masukkan perusahaan besar-besaran atau seperti kelapa sawit yang sementara sedang beroperasi atau merencanakan di kabupaten kita. Untuk itu saya atas nama masyarakat Sorong Selatan, lebih khusus masyarakat adat yang ada di Distrik Konda, kami dengan tegas kami tolak kelapa sawit yang ada yang merencanakan masuk ke distrik kami, dan kami mohon kepada pemerintah daerah agar segera mencabut izin, memberikan rekomendasi untuk kami segera mencabut izin lokasi yang sementara ada di Kabupaten Sorong Selatan. Mungkin itu yang bisa kami komentar selaku tokoh adat yang beraktif untuk negeri kita, yang dibilang 1001 sungai, tetapi dilihat tidak ada orang melihat 1001 sungai itu seperti apa. Mari kita sama-sama jaga tong punya tanah ini, mulai dari hari ini sampai anak cucu kita. Terima kasih. Sekian waktu saya kembalikan kepada bersama-sama berkumpul untuk merayakan Hari Bumi yang dimulai sejak tahun 1970 di Amerika Serikat, dan utamanya pada tahun ini
Hari Bumi sesuai dengan akun RT Kirki. Temanya adalah Restore Our Earth, yaitu restorasi bumi kita. Yang artinya bumi kita ini perlu kita restorasi. Kita perlu melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan dan telah kita rusak di bumi ini. Kita sadari bersama kehadiran manusia khususnya telah banyak membuat kerusakan-kerusakan itu sendiri di bumi ini. Karena kesadaran itulah pada tahun ini mari kita mulai restorasi kembali. Mari kita mulai memperbaiki hal-hal yang telah rusak, kekacauan-kekacauan yang terjadi di muka bumi ini akibat ulah dari buah tangan manusia itu sendiri. Mari kita perbaiki bersama-sama. Kita saling merangkul. Jangan ada ego pribadi atau apa. Di sini dibutuhkan kerjasama kita antar pemuda, antar seluruh golongan yang hidup di muka bumi ini. Semua wajib bekerja sama, wajib saling merangkul untuk memperbaiki, untuk menjaga kesehatan bumi kita ini, sehingga keturunan kita, anak cucu kita nanti bisa hidup menikmati apa yang kita nikmati sekarang ini. Baru Maybelline Superstay Matte Ink Spice Edition. The Bluetooth Kesehatan bumi ini sangat penting. Bahkan di belahan bumi lain, saudara-saudara kita sangat ada yang membutuhkan, yang kesulitan dengan udara bersih, dengan air bersih. The Bluetooth device. Kita di sini mungkin masih cukup dengan udara yang cukup segar ini, dengan air yang masih melimpah. Tapi kita tidak tahu ke depannya, apakah ke depannya kita masih bisa menikmati hal-hal yang sungguh indah luar biasa ini. Puji Tuhan. Maka masyarakat adat yang tertindas semua bilang hidup, ya itu salah satu yel-yel masyarakat adat. Oke, hidup masyarakat adat yang tertindas. Hidup! Hidup masyarakat adat yang tertindas. Hidup! Hidup masyarakat adat yang tertindas. Hidup! Ya, yang pertama kami berterima kasih kepada leluhur kami yang meninggalkan tanah, kali, hutan yang indah bagi kami. Yang berikut, terima kasih juga untuk teman-teman yang hari ini menggelar aksi yang luar biasa menjaga, melindungi hutan, kali, dan seisinya. Itu yang harus kita jaga, yang menjadi penekanan dalam semua aksi. Di tempat ini juga kami memberitahukan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk membuat peraturan daerah yang mengatur hak-hak masyarakat adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan. Dan itu pergumulan yang besar di seluruh Indonesia dan tanah Papua, lebih khusus di Sorong Selatan. Yang berikut lagi diinfokan juga untuk pemerintah daerah yang mungkin sementara lewat atau mungkin sedang ikut siaran hari ini, mungkin ada bikin siaran langsung untuk menyampaikan kepada pemerintah pusat aspirasi yang sama, yaitu sekat rancangan undang-undang masyarakat adat yang di seluruh Indonesia ini menjadi pergumulan besar yang kami masyarakat adat minta, yaitu sahkan rancangan undang-undang masyarakat adat. Itu saja yang kami minta, supaya masyarakat adat kami dilindungi, ada punya dasar hukum yang kuat untuk kami, dan kami masyarakat adat lebih ada di bumi ini, dan terlebih khusus di negara ini. Kami masyarakat adat sudah ada sebelum negara ini merdeka. Sebelum negara ini merdeka, kami masyarakat adat sudah ada. Itu yang jadi jantung kehidupan semua manusia
dan bumi adalah nafas kehidupan buat kami semua. Bumi sudah terlalu baik kepada semua manusia yang ada, dan sekarang waktunya kami berbuat baik juga kepada bumi. Apa yang patut kita jaga sama-sama? Mari kita menjaga sama-sama. Jika kita tidak menjaga bumi dengan baik, apakah ke depan anak cucu kita bisa menikmati itu? Tujuh turunan kita bisa merasakan hasil dari bumi itu. Tapi 7 tangan orang terkutuk bisa merusak harapan itu. Begitu. Jadi mari kita sama-sama menjaga lingkungan, kita bersama-sama menjaga bumi untuk kehidupan anak cucu kami ke depan. Sekian dan terima kasih penyampaian dari singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan Tuhan, bumi ini adalah kita punya mama. Jadi kita selaku umat yang ada di bumi ini, lebih khusus kita yang ada di Sorong Selatan, kita sadar bahwa bumi ini adalah mama kita, maka kita harus jaga. Kita merawat, karena bumi ini adalah titipan dari Tuhan kepada kita. Bukan berarti kita datang untuk merusak, tetapi kita menjaga dan merawat. Baik itu di aliran sungai dan hutan yang ada. Kalau kita sebagai umat Tuhan, kita menjaga hutan, lingkungan yang ada, kehidupan kita akan diberkati. Hutan ini sudah dititipkan kepada kita, jangan kita pikirkan bahwa hutan ini saya harus jual atau harus merusak. Tetapi mari kita menjaga hutan ini karena generasi kita ke depan. Lebih khusus bagi kita orang Papua, kita harus menyadari itu selaku orang Papua. Hutan ini kita jaga untuk generasi kita ke depan. Kalau kita merusak, generasi kita nanti mau kemana? Kehidupannya akan terus berlanjut. Untuk itu kita yang ada sekarang, mari pemuda-pemuda yang ada, lebih khusus pemuda Tehit, pemuda Maibrat, pemuda Imeko, jangan kita ego, tapi mari kita sama-sama berdiri bertindak demi negeri kita. Kita sama-sama menjaga. Ya, itu yang mungkin kami bisa sampaikan mewakili tokoh perempuan yang ada di Sorong Selatan, lebih khusus suku Tehit. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang. Baik, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dengan atas penyertaan dan perlindungannya, sehingga kita semua sama-sama pada hari boleh hadir di lapangan Trinati bersama dengan pemuda Sorong peduli lingkungan. Ya, dari hari ini kami sangat berterima kasih ya kepada pemuda Sorong peduli lingkungan, di mana boleh mengingatkan kami seluruh masyarakat atau warga Kabupaten Sorong Selatan yang ada mendiami tempat ini, di mana kita sama-sama lihat, karena dengan lingkungan atau lingkungan yang kita diami ini yang dapat membuat kerusakan hutan atau alam ini adalah kami manusia. Karena apabila kami tidak disiplin dan kami tidak mematuhi untuk tidak merusak hutan itu, maka kita akan tidak menikmati tempat ini dengan baik ya.
Jadi bersama-sama sini kami berterima kasih sekali ya kepada pemuda dan LSM semua yang bergabung dalam melaksanakan kegiatan ini, di mana peduli lingkungan. Ya, memang ini mengingatkan kami semua, seluruh warga masyarakat, sebagai tokoh adat di lingkup Melapia, dan kami semua yang ada di Kabupaten Sorong Selatan ini untuk kami sadar untuk menjaga lingkungan yang kita tinggal. Artinya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang hutan sembarangan, itu sudah kita sama-sama menjaga hutan atau tempat yang kita tinggal. Dan kami mungkin sangat ini berharap sekali mungkin aksi ini kita bisa buat di tempat-tempat yang kita lihat sungai-sungai atau hutan yang sudah rusak, supaya dengan aksi ini kita dapat menyadarkan orang-orang yang belum sadar. Contoh mungkin kita lihat di Sungai Kaimus ini, kita dengan aksi ini mereka oh ya betul, karena kita sudah hidup dari tempat ini, terus kita makan juga dari sungai ini. Kalau kita buang sampah sembarangan ke laut, maka laut ini kita akan berdosa kepada laut. Terima kasih sekali lagi, kami apresiasi kepada pemuda Sorser peduli lingkungan. Peduli ya, kita orang-orang yang peduli. Dengar, saya bilang orang-orang yang peduli. Kenapa? Itu dua orang. Kalau kita sama-sama berpikir yang baik, maka ada perubahan, ya kan? Kalau ada satu dua orang yang berpikir yang baik, maka ada perubahan. Silakan siapa yang mau dengar, lakukan perekaman apapun, karena kita bicara demi kepentingan bumi. Kalau di mana bumi hancur, disitulah kita juga hancur. Karena di mana kita berpijak, disitulah bumi melindungi kita, mengayomi kita, melindungi agar kita terselamatkan. Kenapa? Karena penciptaan awal kita itu adalah alam semesta yang harus perlu dijaga dan dilindungi. Maka penciptaan itu harus dihargai. Penciptaan itu adalah yang di atas. Lalu yang di atas memberikan hak kepada kita, maka kita berkewajiban untuk menjaga dan melindungi. Iya, kita di Tanah Tehit kalau merasakan situasi global yang ada di kawan-kawan di daerah Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan sekitarnya. Bagaimana? Sepakat? Sepakat? Untuk itulah Hari Bumi ini mengingatkan warga Kota Sorong Selatan yang berlalu lalang dan berlalu lintas supaya satu, tidak boleh buang-buang sampah di pinggir-pinggir jalan. Yang kedua, warga masyarakat yang tinggal di emperan kali Sungai Kohoin, daerah pinggiran sungai, supaya tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini barang ini yang setiap hari saya ini adalah pemandu pasar di bawah sana, dan mengingatkan dari rumah ke rumah, jangan buang sampah. Itu pertama. Kenapa? Efeknya 1, 2 tahun, 3, 25 tahun, efeknya kita yang dapat, bukan kita, generasi kita. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Bagaimana kita dorong sebuah aturan? Dorong tidak? Dorong sebuah aturan tidak? Harus dorong sebuah aturan. Desak DPR, terbitkan sebuah peraturan yang melindungi dan memproteksi sungai-sungai. Pertama Sungai Wermit, Sungai Kalikohoin, Sungai Sucari, Sungai Sembra. Desak pemerintah. Desak pemerintah. Ingat itu, desak pemerintah. Lewat siapa? Eksekutif. Jangan eksekutif itu hanya diam-diam saja. Aduh, saya kok gini hancur. Saya kasih tahu saya ini orang birokrasi, tapi saya lihat hal-hal yang tidak beres. Saya itu kadang komplain karena syukur saya ini adalah ketua organisasi, saya banyak bicara tentang hal-hal ini. Kadang kalau orang lihat bahwa itu tidak baik, tapi kita bicara ini demi kepentingan 5-6 generasi ke depan, terutama bicara tentang dampak bumi. Kalau seperdua daripada bumi kromosom habis, kita kehabisan oksigen. Ingat, kita kehabisan oksigen. Karena negara-negara di Eropa kenapa harus lebih memilih daerah-daerah hutan terbesar di dunia adalah Papua nomor 2 di dunia. Ingat dalam hal ini, maka jaga hutan-hutan, jaga sungai-sungai, jaga kali-kali. Yang tinggal di pinggiran sungai belajar untuk jaga, tidak boleh buang sampah-sampah, karena sampah itu ribuan tahun baru dia mengalami proses penuaian. Ini yang harus perlu diingat. Kampanye ini harus dia berjalan terus secara kampanye global, tapi kampanye dari rumah ke rumah. Ya adik-adik, kakak ingatkan, kampanye dari rumah ke rumah. Ingat buang sampah. Di setiap berkali rumah harus ada tempat sampah yang harus ditaruh sekitar pinggir-pinggir rumah,
supaya kita juga belajar untuk membiasakan diri untuk buang sampah. Bukan kita hanya bicara, tapi dari diri kita juga untuk belajar buang sampah, supaya situasi-situasi yang ada di sana pada akhirnya juga kita akan rasakan ke 2020, 2030, 40, 50 kalau Papua pun akan mengalami hal-hal yang seperti demikian. Ketika hutan habis, tidak ada penghijauan, tidak ada perlindungan, maka yang kena objektivitas adalah masyarakat. Kita adalah korban satu-satunya. Suka tidak kita suka, mau tidak mau, dari sekarang kita harus juga melakukan penanaman atau penghijauan. Di rumah-rumah kita masing-masing harus dilakukan penghijauan. Jangan teman-teman pohon. Itu yang penting. Daerah pohon-pohon itu perlu dijaga. Pohon-pohon di sekitar pinggiran air itu dijaga. Keluarga-keluarga yang bikin rumah di pinggiran air itu harus perintahkan mereka untuk angkat sampah, buang dari kali. Sedih kita kalau kita lihat sungai-sungai yang tadinya tuh sungai yang biru, tapi pada akhirnya sudah diliputi dengan sampah. Jangankan Kalidoros, kampung Kalikowen saya sudah benar. Jangan bicara Kalidoros. Kalidoros itu masih murni, masih asli, masih alami. Karena di luar kota, kalau di dalam kota pasti kalinya sudah terjadi pencemaran. Iya, yang kedua, yang ketiga, tanah-tanah juga perlu. Bagian dari kampanye ini harus berkelanjutan. Tanah-tanah itu tidak boleh untuk harus diperjualbelikan. Batas-batas mana yang harus menjadi daerah-daerah pembangunan, batas-batas mana menjadi daerah-daerah penghijauan. Perlu ada pemetaan agar supaya terjadi ada keseimbangan antara alam dengan manusia. Akhirnya yang kita lihat adalah hutan bangunan, maka terjadilah ada yang bilang disebut global warming. Kalau global warming baru siapa yang mau atasi global warming? Maka yang terjadilah musibah alam akan terjadi berkelanjutan terus. Bencana alam, banjir, tsunami dan lain sebagainya. Anggaplah kita sudah tidak bersahabat dengan alam. Untuk itu mari kita harus bersahabat dengan Hari Bumi ini, mengingatkan kita untuk lingkungan perlu dijaga. Pertama dari diri kita dulu ya. Dari diri kita harus menjaga lingkungan. Pertama, jangan buang sampah sembarangan. Karena kita di sini tidak ada bank sampah untuk mendaur ulang sampah. Ya, ini Ibu ingatkan supaya kita yang dari sekarang ini pertama, kampanye berikutnya di sekolah-sekolah untuk mengingatkan kepada para kepala sekolah kah, guru-guru kah, siapa yang tinggal di tanah teh belajar hargai tanah teh. Jangan tinggal pengutuan jalan ke sana kemari saja. Baru tinggalkan tanah ini saja begitu. Kalau mau tinggal di tanah ini harus belajar untuk menghargai, melindungi, melakukan perlindungan yang sama. Yang ketiga tuh kampanye dilakukan di gereja-gereja untuk menjaga. Lalu sinergitas antara semua stakeholder dalam melihat isu-isu lingkungan penting. Karena pada akhirnya 99% kita hidup dari lingkungan. Ya, mungkin itu pesan-pesan saya.
Ya, kita mulai. Deklarasi bersama Hari Bumi Internasional. Ikuti kata-kata saya. Hari ini bertepat di Taman Trinati, Seminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, tanggal 22 April 2021. Kami masyarakat adat dan pemuda yang tergabung dalam acara Panggung Rakyat kampanye lindungi bumi di Sorong Selatan. Pada hari ini menyatakan satu, siap menjaga dan melindungi hutan kami di Sorong Selatan. Dua, mendorong dan mendesak pemerintah Kabupaten Sorong Selatan agar segera menerbitkan perda tentang pengakuan hak masyarakat adat. Tuhan memberkati.